Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Balkis Winanda dengan NIM 0305202003. Mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian proposisi atau teorema ke-29 pada mata kuliah Geometri Euclid dengan dosen pengampu Ibu Rusy Ulfa Hasanah MPD. Baiklah, bunyi dari proposisi atau teorema ke-29 ini ialah jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus yang sejajar dan membentuk sudut dalam berseberangan yang sama besar, maka sudut eksterior sama dengan sudut interior yang tidak bersisian atau sehadap, dan jumlah sudut interiornya sama dengan dua sudut siku-siku. Nah, ini adalah gambar dari proposisi ke-29. Terdapat dua garis lurus yang sejajar, yaitu garis AB dan garis CD, kemudian dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis EF. Baiklah, langsung saja pembuktian proposisi ke-29. Nah, dari pernyataan proposisi ke-29 tadi, dapat diketahui garis lurus yang sejajar, yaitu garis AB sejajar dengan garis CD. Kemudian, dari proposisi ke-29 ini juga, kita disuruh buktikan bahwa sudut interior sama dengan sudut eksterior, yang mana sudut interiornya adalah sudut AGH dengan sudut GHD, sedangkan sudut eksteriornya adalah sudut EGB, maka sudut AGH sama dengan sudut GHD sama dengan sudut EGB. Nah, dari pernyataan proposisi ke-29 ini juga, kita disuruh buktikan bahwa jumlah sudut interiornya sama dengan dua sudut siku-siku, yang mana sudut BGH ditambah sudut GHD itu sama dengan dua sudut siku-siku. Untuk membuktikan dari pernyataan yang kita dapat tadi, di sini saya menggunakan sebuah asumsi. Untuk asumsi yang pertama, di sini saya buat sudut AGH sama dengan sudut GHD. Kenapa? Karena ketika garis yang sejajar, jika diperpanjang, maka dia tidak akan bertemu. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa sudut AGH dengan sudut GHD, ketika kita perpanjang, maka dia tidak akan bertemu. Maka terbukti bahwa sudut AGH sama dengan sudut GHD. Selanjutnya, sudut AGH sama dengan sudut EGB menurut proposisi ke-15, yaitu jika dua buah garis lurus berpotongan, maka akan terbentuk dua sudut bertolak belakang yang besarnya sama. Nah, sudut AGH dengan sudut EGB ini bersaling bertolak belakang. Dapat kita lihat pada gambar di samping, maka terbukti bahwa sudut AGH sama dengan sudut EGB. Kemudian, menurut aksioma 1, hal-hal yang sama adalah sama dengan suatu yang lain, yang mana sudut EGB sama dengan sudut GHD, karena bernilai sama serta letaknya juga sama. Maka terbukti bahwa sudut EGB sama dengan sudut GHD. Nah, dari asumsi yang pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa sudut AGH sama dengan sudut GHD sama dengan sudut EGB. Itu terbukti benar. Selanjutnya asumsi yang kedua. Nah, dari asumsi pertama tadi kan kita dapatkan sudut AGH sama dengan sudut GHD. Jika kedua ruas saya tambahkan dengan sudut BGH, maka berlaku aksioma 2, yaitu jika hal yang sama ditambahkan dengan hal yang sama, maka jumlahnya sama. Jadi, sudut AGH ditambah sudut BGH itu sama dengan sudut GHD ditambah sudut BGH. Selanjutnya, sudut AGH ditambah sudut BGH itu sama dengan dua sudut siku-siku menurut proposisi ke-13, yaitu jika sebuah garis lurus berdiri pada sebuah garis lurus, maka akan membentuk dua sudut siku-siku atau sudut yang jumlahnya sama dengan dua sudut siku-siku. Nah, dari asumsi yang kedua ini pula dapat kita simpulkan bahwa sudut GHD ditambah sudut BGH itu bernilai dua sudut siku-siku. Kenapa?
Karena tadi kan kita dapatkan bahwa sudut AGH ditambah sudut BGH itu sama dengan sudut GHD ditambah sudut BGH. Sementara sudut AGH ditambah sudut BGH itu bernilai 2 sudut siku-siku. Maka sudut GHD ditambah sudut BGH itu juga bernilai 2 sudut siku-siku. Dari pernyataan proposisi ke-29 yang kita dapatkan tadi, yang mana diketahui bahwa garis AB sejajar dengan CD, kemudian kita juga disuruh buktikan bahwa sudut AGH sama dengan sudut GHD sama dengan sudut EGB, kemudian sudut BGH ditambah sudut GHD itu bernilai 2 sudut siku-siku, itu terbukti benar. Jadi, dari pernyataan proposisi ke-29 tadi, jika garis lurus memotong 2 garis lurus yang sejajar dan memutus sudut dalam berseberangan yang sama besar, maka sudut eksterior sama dengan sudut interior yang tidak bersisian atau sehadap, serta jumlah sudut interiornya sama dengan 2 sudut siku-siku, itu terbukti benar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembuktian proposisi atau teorema ke-29 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.